Real Madrid yakin Trent Alexander-Arnold dan Carvajal siap tampil di El Clasico. Jelang El Clasico akhir bulan ini di Santiago Bernabeu, baik Barcelona maupun Real Madrid sama-sama tengah berjibaku menghadapi badai cedera. Namun, situasi di kubu Los Blancos perlahan mulai membaik dengan kabar positif mengenai kebugaran dua bek kanan mereka, yakni Trent Alexander-Arnold dan Dani Carvajal. Kedua pemain itu sempat menepi sejak awal musim akibat cedera, tetapi kini muncul harapan besar mereka bisa kembali beraksi tepat waktu menghadapi Barcelona. Menurut laporan The Athletic, keyakinan di internal Real Madrid semakin kuat bahwa baik Trent maupun Carvajal akan pulih dan siap bermain di laga terbesar La Liga tersebut. Kembalinya dua pemain berpengalaman ini akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Xabi Alonso. Sepanjang musim ini, Alonso harus melakukan berbagai penyesuaian di lini belakang menyusul absennya beberapa pilar seperti Antonio Rudiger dan Ferland Mendy. Jika Carvajal atau Trent sudah bugar tepat waktu, Alonso berpeluang menurunkan komposisi pertahanan ideal yang telah ia rancang sejak awal musim. Dalam skema tersebut, salah satu dari mereka akan mengisi posisi bek kanan, sementara posisi bek tengah diisi oleh Dean Huijsen dan Eder Militao, dengan Alvaro Carreras menjaga sisi kiri. Huijsen sendiri dikabarkan hampir pulih sepenuhnya dan diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Juventus, 4 hari sebelum El Clasico. Jika semua berjalan sesuai rencana, Real Madrid akan memiliki lini pertahanan yang nyaris lengkap saat menjamu Barcelona. Real Madrid siap cuci gudang, 4 pemain ini bisa pergi Januari nanti. Meski tampil solid di La Liga dan Liga Champions, Real Madrid tak sepenuhnya tenang. Di balik performa apik tim, ada sejumlah pemain yang sedang mempertimbangkan masa depannya. Minimnya kesempatan bermain membuat beberapa di antaranya merasa perlu mencari klub baru. Mereka ingin mendapatkan peran yang lebih besar dan kesempatan tampil reguler. Madrid sendiri disebut siap membuka peluang untuk melepas sebagian pemainnya. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari rencana penyegaran skuad jelang paruh kedua musim. Kondisi tersebut bisa membuat bursa transfer Januari nanti jadi cukup menarik bagi Los Blancos. Aktivitas keluar masuk pemain diyakini akan memengaruhi keseimbangan tim. 4 pemain berikut ini kabarnya termasuk dalam daftar yang bisa angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Situasi mereka akan menjadi salah satu sorotan utama di awal tahun mendatang. Pemain tersebut antara lain, Dani Ceballos, David Alaba, Endrick, Gonzalo Garcia. Karir Gonzalo Garcia di Real Madrid mulai terhambat meski potensinya tak perlu diragukan. Sang striker muda sebelumnya sempat mencuri perhatian lewat 4 golnya di Piala Dunia antar klub yang membuatnya meraih penghargaan Golden Boot. Sayangnya, performa gemilang itu belum cukup untuk membuatnya menembus tim utama. Musim ini, ia baru tampil selama 101 menit karena Xabi Alonso lebih mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan. Real Madrid tega lepas Vinicius demi datangkan Haaland dari Man City. Real Madrid dikabarkan tengah menyusun strategi besar untuk bursa transfer musim panas mendatang, siap melepas Vinicius Junior demi mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City. Salah satu langkah paling berani yang sedang dipertimbangkan adalah melepas Vinicius demi mendanai transfer striker Man City, Haaland. Meskipun jendela transfer saat ini telah ditutup di sebagian besar Liga Eropa, aktivitas di balik layar terus berlangsung. Real Madrid yang terkenal dengan manuver agresifnya di pasar pemain, menjadikan Haaland sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka dalam jangka panjang. Posisi Vinicius Junior di skuad utama kini mulai diragukan. Pelatih baru Xabi Alonso disebut menilai performa sang winger dengan lebih ketat dan bahkan mencadangkannya di beberapa laga penting. Selain itu, negosiasi kontrak baru dengan Vinicius telah terhenti selama 6 bulan terakhir karena tuntutan gaji yang sangat tinggi, diyakini sebanding dengan bayaran Kylian Mbappe. Menurut laporan dari media Spanyol dan Inggris, Real Madrid siap menjual Vinicius dengan harga fantastis, sekitar 250 juta euro. Dana tersebut berguna mendanai transfer Erling Haaland. Biaya pelepasan Haaland sendiri diperkirakan berada di kisaran 180 sampai 200 juta euro, tergantung klausul yang aktif dalam kontraknya di Manchester City. Meski Haaland baru saja memperpanjang kontrak hingga 2034, Los Blancos tetap yakin peluang untuk memboyong striker Norwegia itu masih terbuka. Daya tarik bermain di Santiago Bernabeu, sejarah panjang Real Madrid di Eropa, serta kemungkinan menjadi pusat proyek masa depan klub disebut-sebut bisa menggoda Haaland untuk hengkang dari Etihad. Real Madrid sendiri sudah mengamati Erling Haaland sejak masa bermainnya di Borussia Dortmund. Namun, menurut laporan Chaut Offside,
transfer hanya akan terjadi jika Vinicius benar-benar pergi. Hal ini karena skema permainan Xabi Alonso dinilai tidak memungkinkan untuk menampung 3 penyerang top Haaland, Vinicius, dan Mbappe secara bersamaan. Real Madrid mempertimbangkan perpanjang kontrak Arda Güler. Menurut Defensa Central, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Arda Güler dengan syarat ia mempertahankan peran utamanya sepanjang musim dan terus tampil di level tinggi. Dengan performanya saat ini, gelandang muda ini telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan Real Madrid sudah mencari cara untuk memberinya imbalan, meskipun tidak ada tekanan mendesak berkat kontraknya yang masih ada dan klausul pelepasan yang tinggi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa saat ini, Güler mendapatkan gaji kotor sebesar 5,2 juta euro, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji terendah di dalam skuad. Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031 dan menaikkan gajinya menjadi 4,5 juta euro bersih. Dengan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Alonso, Güler memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemain kunci klub, dan Madrid siap untuk mengakui kontribusinya baik di dalam maupun di luar lapangan. 3 pemain Real Madrid cedera saat jeda internasional. Jeda internasional kali ini menjadi masa sulit bagi Real Madrid setelah 3 pemain penting mereka mengalami cedera. Setelah Dean Huijsen dipulangkan lebih awal dari skuad Spanyol, kini 2 pemain lainnya, Kylian Mbappe dan Franco Mastantuono, juga harus kembali ke Madrid sebelum waktunya. Cedera tersebut bermula dari laga kemenangan Real Madrid atas Villarreal akhir pekan lalu, ketika Mbappe dan Mastantuono mengalami masalah fisik. Meski awalnya dinilai ringan, keduanya tetap bergabung dengan tim nasional masing-masing, Mbappe bersama Prancis dan Mastantuono bersama Argentina. Namun, nasib kurang baik menimpa Mbappe. Dalam pertandingan Prancis melawan Azerbaijan di Parc des Princes, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, malam waktu setempat, kapten tim nasional Prancis itu mendapat benturan pada pergelangan kaki kanannya dan terpaksa ditarik keluar sebelum laga berakhir. Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, kemudian mengonfirmasi, Mbappe tidak akan tampil dalam laga berikutnya kontra Islandia di Reykjavik pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Kylian Mbappe mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya saat menghadapi Azerbaijan. Setelah berdiskusi dengan pelatih Didier Deschamps, diputuskan bahwa ia tidak akan bermain di laga selanjutnya. Demikian pernyataan resmi FFF. Kabar baiknya, menurut laporan Diario AS, cedera Mbappe tergolong ringan. Ia akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Madrid untuk memastikan kondisi sebenarnya. Jika proses pemulihan berjalan baik, sang bintang diperkirakan bisa kembali tampil saat Real Madrid menghadapi Getafe akhir pekan depan. Sementara itu, Franco Mastantuono juga mengalami masalah otot akibat kelelahan saat menghadapi Villarreal. Pemain muda asal Argentina tersebut tidak berhasil pulih sepenuhnya dan diputuskan kembali ke markas Real Madrid untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Meski begitu, kabar dari internal klub menyebut cedera Mastantuono tidak terlalu serius. Ia berpotensi bisa tampil melawan Getafe, meskipun pelatih Xabi Alonso kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam memainkannya. Proyek generasi Real Madrid, bintang muda Crystal Palace jadi target utama. Real Madrid mulai bergerak mencari calon jangka panjang untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Toni Kroos setelah pensiun usai Euro 2024. Target terbaru Los Blancos berasal dari Liga Inggris gelandang muda Crystal Palace berusia 21 tahun, Adam Wharton. Menurut laporan AS, Madrid menilai Wharton sebagai profil yang cocok untuk meneruskan peran Kroos di lini tengah. Klub Spanyol itu tertarik pada kombinasi teknik, visi bermain, dan kemampuan membaca permainan yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Wharton dipandang memiliki atribut serupa dengan para maestro Madrid seperti Luka Modric dan Toni Kroos, terutama dalam hal kreativitas dan pengendalian ritme permainan, kemampuan umpan presisi di area sempit dan ketenangan saat menerima tekanan menjadi nilai tambah. Penilaian ini membuat manajemen dan staf teknik Madrid melihat Wharton sebagai bagian potensial dari generasi lini tengah, bukan sekadar pengganti sementara. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 menjadi titik naik untuk Wharton di Crystal Palace. Hingga pertengahan Oktober, ia memimpin daftar pembuat peluang terbesar di Liga Inggris dengan 5 big chances created, melampaui nama seperti Mohamed Salah dan Granit Xhaka yang masing-masing mencatat 4.
Peran Wharton sebagai pengatur ritme permainan Palace dan kontribusinya dalam mencetak peluang menempatkannya sebagai sorotan beberapa klub besar Eropa. Crystal Palace diperkirakan tidak akan melepas aset muda mereka dengan harga murah. Klub London Selatan dikabarkan mematok nilai transfer sekitar 80 juta euro, apalagi Wharton terikat kontrak hingga 2029. Kondisi itu memberi Palace posisi tawar kuat dalam negosiasi, sehingga Real Madrid harus menyiapkan strategi dan dana signifikan bila berniat menuntaskan transfer. Rekrutmen Wharton dipandang Madrid bukan sekadar generasi individual, melainkan bagian dari upaya mempertahankan gaya klub permainan lini tengah yang telah menjadi ciri